Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Faris Naufal Pradana dari Prodi Ekonomi Islam A akan membahas presentasi berjudul Peradaban Islam dan Renaissance Barat. Baik, mari kita mulai. Materi ini terbagi menjadi 4, yaitu bagian pertama peradaban Islam dan realitas situasi Eropa. Yang kedua, persentuhan peradaban Islam Eropa dan konflik yang terjadi. Yang ketiga, Renaissance dan kemunduran peradaban Islam. Yang keempat, imperialisme atas dunia Islam. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu peradaban Islam dan realitas situasi Eropa. Masa keemasan Islam dan masa kegelapan Eropa. Pada saat peradaban Islam sedang mengalami masa keemasannya, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat berkat andil para tokoh pemikir Islam pada waktu itu, sementara di Eropa, pada waktu itu, perkembangan ilmu pengetahuan sedang mengalami kemunduran, yang ditandai dengan munculnya masa kegelapan atau Dark Age. Ini terjadi dikarenakan peradaban Yunani yang termasyhur di Eropa terhenti selama beberapa abad lamanya, yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi terhenti pula. Situasi Eropa saat Dark Age. Dalam hal ini, R.W. Southern sebagaimana dikutip Carol Sternberg memberikan perbandingan antara dunia Islam Timur dan dunia Kristen Barat pada periode 700 sampai 1100 Masehi, bahwa dunia Islam meliputi kota yang besar, pusat kerajaan yang mewah, garis administrasi yang panjang, kota sebagai pusat ilmu dan budaya yang berani dan bebas, kebebasan berpikir, cepat sampai kemajuan, dan perpustakaan. Sedangkan dunia Kristen masih bersifat agraris, terbagi dalam banyak daerah tanpa persetujuan, pusat ilmu terletak di pedesaan, salibat sebagai cita-cita, hierarkis di bawah paus, lambat untuk maju, dan hampir tidak ada buku. Sejarah dunia Eropa sepanjang abad pertengahan diwarnai oleh ajaran tradisional dan dogmatisme gereja. Hal ini disebabkan oleh pemimpin-pemimpin gereja terlibat langsung dalam menangani urusan-urusan kenegaraan, bahkan lebih dari itu, pada masa paus dan kardinal serta uskup adalah pemegang kebijakan yang tertinggi, sehingga secara praktis ajaran dan dogmatisme gereja itu ditetapkan dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Nah, kawan-kawan, seperti dikutip para ilmuwan-ilmuwan, hal inilah yang menyebabkan keterbelakangan pada dunia barat pada waktu itu, dikarenakan pemaksaan kehendak oleh gereja yang menjadikan masyarakatnya malas berpikir, sehingga diakui pula oleh ilmuwan barat yaitu Caillebotte bahwa sejak masuknya pemikiran skolastik Islam di dunia barat, mulailah perkembangan ilmu pengetahuan di barat pesat terjadi. Materi selanjutnya yaitu persentuhan peradaban Islam Eropa dan konflik yang terjadi. Persinggungan peradaban Islam dengan tradisi Eropa. Persentuhan pertama Barat Kristen dan Timur Islam terjadi sebagai akibat kebijakan-kebijakan ekspansi kekhalifahan Muslim baru yang terbentuk setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Waktu itu kaum Muslim sudah berhasil merajut kebudayaannya sendiri. 1 abad kemudian, orang-orang Islam telah menyeberangi barisan pegunungan antara Prancis dan Spanyol, sambil merangkul wilayah-wilayah yang membentang dari India Utara sampai ke Prancis Selatan. 200 tahun berikutnya, perimbangan kekuasaan dan kekuatan antara Eropa dan dunia Islam secara meyakinkan masih berada di tangan kaum muslimin, yang menikmati pertumbuhan ekonomi besar-besaran dan mengalami perkembangan kebudayaan yang luar biasa. Selama abad pertama kekuasaan kaum muslim, para peziarah Kristen dari Eropa dapat mengunjungi tempat-tempat suci agama mereka di Yerusalem dan Tanah Suci. Mereka melakukan perjalanan lewat jalan darat melalui Balkan, Anatolia, dan Syria, atau lewat jalur laut menuju Mesir atau Palestina, yang semua wilayah itu telah berada di bawah kekuasaan Islam.
Dengan demikian, berita tentang gaya hidup yang luar biasa dan tingginya kemajuan peradaban Islam sampai ke Eropa. Konflik Islam dan Eropa. Dalam hal ini yaitu Perang Salib atau Holy War, dalam sebagian literatur mengungkapkan masa terjadinya antara tahun 1096 sampai 1291 Masehi. Perang Salib berlangsung hampir mencapai 2 abad lamanya. Timeline Perang Salib secara global. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu disebut periode penaklukan umat Kristiani yang berlangsung dari tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Periode kedua disebut sebagai periode reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ketiga disebut sebagai periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung dari tahun 1192 hingga 1291. Periode pertama Perang Salib. Seruan Perang Salib yang menggoncang dunia ini merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanye di kalangan Keuskupan Agung. Di samping itu didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang penginjil bernama Petrus Amin. Petrus Amin sangat gencar dan aktif melakukan kampanye dan boleh dikatakan kampanyenya sukses menggugah emosi keagamaan masyarakat Eropa. Hasil kerja keras dari 2 juru kampanye Perang Salib yaitu Paus Urbanus I dan Petrus Amin maka dimulai pada tahun 1096 tepatnya musim semi. Berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Prancis dan Normandia. Pasukan Salib ini berkumpul di Konstantinopel. Dalam perjalanan mereka menuju Palestina melalui Asia Kecil, banyak pasukan bergabung sehingga jumlah pasukan mencapai 300.000 orang. Namun sangat disayangkan, pasukan sebanyak ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan perzinahan pada tempat-tempat yang mereka lalui. Sehingga tindakan pasukan salib ini malah menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Hongaria yang segera memberikan serangan sehingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihadapi langsung oleh pasukan Bani Seljuk. Pada perang pertama ini, rombongan tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat mencapai Baitul Maqdis atau Yerusalem. Reputasi pasukan salib pertama ini menandakan mereka tidak dibekali pengetahuan strategi perang dan etika perang. Dalam hal ini, nampaknya Paus Urbanus II dan Petrus Amin hanyalah membekali pasukan salib tersebut dengan kebencian dan dendam kepada umat Islam. Hancurnya pasukan salib pertama segera disusul oleh bangkitnya pasukan salib berikutnya setahun kemudian pada tahun 1097. Kali ini tentara salib menyeberangi Selat Bosor, memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Nisia. Selama sebulan kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Setahun kemudian, pasukan salib dapat merumpuhkan Raha atau Edessa, Syria Utara hingga Antioquia. Pada bulan Juni 1099 bergerak lagi tentara salib melanjutkan penyerbuannya. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan mereka mengepung kota suci ini, akhirnya mereka berhasil menguasainya, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Di kota ini, mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan hanya terhadap umat Islam, tetapi juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani setempat yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Dengan berhasilnya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis dan kota-kota di sekitarnya, maka mereka dapat mendirikan 4 kerajaan Latin, yaitu Kerajaan Latin 1 di Edessa pada tahun 1096 Masehi, yang dipimpin oleh Raja Baldwin. Kerajaan Latin 2 di Antioquia 1098 Masehi yang dipimpin oleh Raja Bohemond. Kerajaan Latin 3 di Baitul Maqdis pada tahun 1099 Masehi yang dipimpin oleh Raja Godfrey. Dan Kerajaan Latin 4 di Tripoli pada tahun 1099 Masehi dipimpin oleh Raymond. Pada periode kedua, yang merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi di bawah pimpinan Imanuddin Zanki,
tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Pada tahun 1146 Masehi, Imaduddin Zanki wafat, maka perjuangan dilanjutkan oleh putra bernama Nuruddin Zanki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Antokia dapat dikuasainya pada tahun 1146 Masehi. 2 tahun kemudian, pasukan Islam merebut kembali kota di sekitar Edessa. Bahkan tentara Islam sempat menangkap Emir Edessa. Selanjutnya pada tahun 1164 Masehi, Nuruddin Zanki berhasil menaklukkan kota Antokia dan menyandera Emir Bahemon III, sekutunya Raymond III. Keduanya dibebaskan setelah membayar tebusan dalam jumlah besar. Peperangan dilanjutkan dengan mengerahkan tentara Islam untuk membebaskan Mesir pada tahun 1196 Masehi. Jatuhnya daerah-daerah kekuasaan tentara Kristiani di tangan umat Islam memancing emosi tentara salib untuk mengobarkan perang salib berikutnya. Akan tetapi gerakan mereka mendapat perlawanan sengit dari pasukan Nuruddin Zanki. Nasib pemimpin tentara salib Louis IV dan Konrad II melarikan diri dan pulang ke negerinya. Pada tahun 1174 Masehi, pasukan Islam berkabung atas wafatnya pemimpin tentara Islam terbaik, yaitu Nuruddin Zanki. Selanjutnya, pimpinan perang dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir. Di bawah pemimpinannya, tentara Islam semakin berjaya. Keberhasilan pertama yang dicetakkan pasukan Islam yaitu keberhasilannya mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam pada tahun 1187 Masehi. Masjid Aqsa pun kembali mengumandangkan azan, sementara pasukan salib banyak yang menjadi tawanannya. Perjuangan tentara salib selanjutnya dipimpin oleh Raja Jerman Frederick Barbarossa, Raja Inggris Ricardo, dan Raja Prancis Philip Auguste. Pada pertempuran ini, Raja Frederick tewas, sedangkan Philip dan Ricardo berhadapan dengan tentara Islam di Akka. Pasukan Islam berhasil mundur teratur untuk menyusun strategi, sementara pasukan salib tidak berhasil memasuki kota suci Baitul Maqdis. Peperangan ini berlangsung sampai tahun 1192. Keunggulan pasukan salib di Akka belum dapat meluruskan jalan mereka untuk datang segera membebaskan Baitul Maqdis, sebab mereka masih harus melalui perjuangan yang berat menghadapi tentara Islam yang senantiasa menggalang kekuatan. Di samping itu, nampaknya Raja Ricardo merasa berat dan jenuh untuk melanjutkan peperangan dan memilih menawarkan gencatan senjata melalui surat. Maka pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi lahirlah apa yang disebut dengan Suluh Al-Ramlah. Suluh Al-Ramlah berisi 2 kesepakatan, yaitu 1. Daerah pantai sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib. 2. Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam, akan tetapi jamaah Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata. Dengan disahkannya perjanjian tersebut, maka Baitul Maqdis tetap berada di tangan umat Islam beberapa bulan setelah pengesahan 2 kesepakatan tersebut di atas, yaitu pada tanggal 3 Maret 1193 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi tutup usia dalam usia 55 tahun dan beliau dimakamkan di Syria. Pada periode ketiga, skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir. Berdasarkan pertimbangan ekonomi bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan. Sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan Hindia sebelah timur, yaitu sekarang Indonesia. Berapa tahun setelah pasukan salib berhasil menduduki Konstantinopel, yaitu pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir, tetapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang strategi untuk memasuki Mesir. Dalam tahun 1229 Masehi, pimpinan tentara salib Frederick mengadakan perundingan damai dengan Malik Al-Kamil, yaitu penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Isi perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara salib dan sebagai gantinya Dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Dengan ditandatangani perjanjian tersebut, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan pasukan salib dengan Frederick II sebagai rajanya. Tetapi setelah melalui beberapa pertempuran melawan tentara salib, Baitul Maqdis dapat direbut kembali oleh penguasa dinasti Ayyubiyah, Al-Malik As-Saleh, putra Al-Malik, pada tahun 1247 Masehi. Perlawanan tentara salib dilanjutkan oleh dinasti Mamalik pada tahun 1263 Masehi. Al-Malik Az-Zahir Baibars berhasil menaklukkan kota-kota Caesarea dan Akka.
Keberhasilan yang sama juga terjadi dalam penaklukan kota Jaffa dan kota Antokia yang merupakan benteng pertahanan terakhir tentara salib pada tahun 1271 Masehi. Perjuangan Baibars dilanjutkan oleh Sultan Qalawun yang memerintah di tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Laziqiyah dan Tripoli dapat ditaklukkan pada tahun 1289 Masehi. Pada tahun itu pula, Sultan Qalawun mempersiapkan tentaranya untuk menaklukkan daerah-daerah yang masih dikuasai tentara salib. Namun ia meninggal sebelum usaha tersebut berhasil. Usahanya dilanjutkan oleh putranya Ashraf Khalil yang berkuasa pada tahun 1290 sampai 1293 Masehi. Pada tanggal 5 April 1291 Masehi, ia menyerang dan mengepung kota Akka dan berhasil menguasai kota tersebut pada 28 Mei 1291 Masehi. Selanjutnya, kota-kota yang dikuasai tentara salib satu demi satu jatuh ke tangan pasukan Islam, termasuk Baitul Maqdis. Tanggal 14 Agustus 1291 Masehi, kekuasaan tentara salib sudah lenyap di Timur Tengah. Adapun sisa-sisa tentara salib selanjutnya melarikan diri melalui jalan laut dan kebanyakan mereka mengungsi ke Siprus. Kemenangan demi kemenangan diraih tentara Islam pada periode terakhir ini sangat didukung oleh pimpinan perang yang tangguh dan berani. Beberapa pimpinan tentara Islam yang terakhir yaitu Malik Al-Kamil, Saleh Al-Kamil, Sultan Qalawun, dan Ashraf Khalil berhasil memberikan kekalahan kepada pasukan salib. Di samping itu, tentara-tentara Islam juga merupakan pasukan yang terlatih di medan perang. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu Renaissance dan kemunduran peradaban Islam. Bangkitnya dunia barat ditandai dengan munculnya suatu gerakan, yakni Renaissance, yang diartikan kelahiran kembali, kebangkitan kembali peradaban atau dalam hal ini ilmu pengetahuan di Eropa pada abad ke-14 sampai ke-16 Masehi yang dimulai di Italia yang dipelopori dari kalangan generasi muda. Kontak peradaban. Oleh karena masyarakat Eropa pada waktu itu terkungkung, maka dengan lahirnya Renaissance dapat membangkitkan kembali peradaban klasik Yunani yang pernah mencapai kejayaan melalui peradaban Islam atau melalui filsuf-filsuf Islam. Oleh karena itu, orang-orang Eropa berusaha untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang Islam dengan melakukan kontak. Kontak pertama yaitu terjadi di daerah-daerah pemerintahan Romawi Timur atau Bizantium, yaitu Syria, dan Mesir jatuh ke tangan pemerintah Islam. Keduanya terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Syria jatuh pada tahun 638 Masehi dan Mesir pada tahun 640 Masehi. Ini merupakan kontak pertama dunia barat kepada peradaban Islam. Kontak kedua terjadi 1 atau 2 abad kemudian ketika beberapa raja Islam dapat menguasai negeri-negeri Spanyol, Portugal, Prancis, pulau-pulau penting di Laut Tengah seperti Sardinia, Sisilia, Malta, serta beberapa daerah kecil di Italia Selatan. Lamanya kekuasaan Islam pada negeri-negeri ini yaitu 1. Di Spanyol yaitu dari tahun 711 sampai 1472 Masehi, yaitu selama 781 tahun. Yang kedua Portugal selama 431 tahun. Ketiga Sardinia selama 310 tahun. 4 Sisilia selama 264 tahun. Malta selama 220 tahun. Dan Prancis Selatan serta Italia Selatan selama 50 tahun. Kontak ketiga terjadi di Eropa Timur sejak abad ke-14 sehingga awal abad ke-20 Masehi ketika Imperium Turki Utsmani menguasai semenanjung Balkan atau Eropa Timur dan Rusia Selatan. Negeri-negeri yang pernah di bawah kekuasaan Imperium Turki di Eropa antara lain Yunani, Bulgaria, Albania, Rumania, Yugoslavia, Hungari, sebagian Rhodes, Siprus, Austria, dan sebagian Rusia serta Ukraina. Dalam Ensiklopedia Britannica disebutkan bahwa sebab utama lahirnya Renaissance ialah keterkejutan orang-orang Eropa menyaksikan ambruknya Imperium Romawi Timur atau Bizantium oleh karena kaum muslimin, terutama dengan peristiwa Konstantinopel yang menyebabkan penaklukan kerajaan Turki atas Romawi Timur atau Bizantium pada tahun 1453 Masehi.
Para ahli sejarah kebudayaan Islam menyimpulkan bahwa ada 4 ciri yang menyebabkan peradaban Islam dapat mempengaruhi peradaban Eropa, yaitu 1. Aktivitas kerajaan. Dari aspek sejarahnya, dari universitas-universitas Islam yang dibentuk pemerintah, yang melahirkan sejumlah sarjana dan ilmuwan dalam berbagai bidang yang kemudian berperan sebagai mata rantai dari peradaban klasik dengan peradaban modern. Bahkan raja-raja Kristen Eropa pun turut membangun perguruan tinggi dan memperkenalkan ilmu pengetahuan, karena mereka termotivasi dengan pendirian perguruan tinggi yang digalakkan oleh orang-orang Islam. Yang kedua, terjemahan buku dan perpustakaan. Ahli sejarah atau tarikh mengatakan bahwa andai kata bukan sentimen agama, maka literatur Arab seharusnya lebih cepat diterima di Eropa, dan sentimen Eropa ini hilang setelah adanya kenyataan bahwa bangsa Arab atau Islam mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pengetahuan yang berasal dari Yunani dan Persia. Setelah itu barulah tokoh-tokoh Kristen Eropa mulai mempelajari karangan-karangan para cendekiawan Muslim yang meliputi astronomi, kedokteran, kimia, etika, filsafat, sejarah, teologi, mistik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pengiriman mahasiswa. Seluruh buku-buku sejarah mengakui bahwa pada di sekitar abad ke-10 dan abad ke-11 Masehi, Andalusia atau negara Spanyol Islam merupakan negara yang termaju dan Cordoba merupakan kota tersohor di seluruh Eropa. Di seluruh Spanyol pada masa itu terdapat 4 akademi dan 1 universitas. Di sekolah-sekolah tinggi itu semua ilmu yang dikenal waktu itu diajarkan. Spanyol merupakan sumber ilmu pengetahuan yang masyhur di Eropa. Mahasiswa-mahasiswa mengalir ke Spanyol dan negeri-negeri di Eropa untuk mendalami ilmu pengetahuan. Fenomena keterpurukan umat Muslim. Di luar sebab serangan-serangan dari daerah kekuasaan kekhalifahan Islam seperti serangan pasukan Mongol, pasukan salib dan sebagainya, kekuasaan Islam sudah terlebih dahulu melemah karena hal-hal yang disebabkan dari dalam. Ibnu Khaldun, pakar sejarah dan sosiologi klasik, menjelaskan bahwa kemunduran peradaban Islam disebabkan karena faktor internal dan eksternal di tubuh pemerintahan Islam. Pertama, faktor internal. Muncul dari menguatnya materialisme, yaitu kegambaran penguasa untuk menerapkan gaya hidup bermewah-mewah atau konsumtif. Sementara itu, korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintahan. Kedua, faktor eksternal muncul dari ketidakpuasan tokoh dan intelektual di negaranya. Akibatnya, mereka yang punya kapabilitas dan integritas pindah ke negara lain, atau brain drain yang mengurangi sumber daya manusia terampil di negara Islam. Akibatnya, orang-orang yang mengisi posisi pemerintahan bukanlah orang yang capable, yang menyebabkan menurunnya produktivitas. Jangka panjangnya, pengembangan sistem politik dan pengetahuan juga turut menurun. Bagian terakhir, imperialisme atas dunia Islam. Melalui jalur laut, Eropa mengembangkan dan meluaskan pengaruhnya di dunia. Eropa menginginkan kekuasaan terhadap daerah yang disinggahinya dalam rangka mendapatkan devisa bagi negara mereka yang saat itu membutuhkan banyak dana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka mulai saat itu pula mereka melakukan ekspansi dan berusaha menjajah daerah lain, terutama daerah negara Muslim. Perekonomian bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah baru terbuka baginya. Tidak lama kemudian mulailah kemajuan Barat melampaui kemajuan Islam yang sejak lama mengalami kemunduran. Kemajuan Barat itu dipercepat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dari sisi ekonomi, kedatangan bangsa Barat yang bertujuan untuk berdagang menjual produk yang mereka hasilkan, selain mencari bahan bermentah yang terdapat di negara-negara Islam di timur. Lama-kelamaan, tujuan ini berubah menjadi kolonialisme atau imperialisme, dan untuk menyebarkan agama-agama Kristen. Seperti Portugis yang membawa 3 misi, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Kedua bentuk penjajahan, yakni kolonialisme dan imperialisme, inilah yang kemudian terjadi di dunia Islam, yang terjadi pada rentang waktu 1500 Masehi hingga 1990-an. Faktor utama yang menarik kehadiran kekuatan-kekuatan Eropa di negara Muslim adalah ekonomi dan politik. Kemajuan Eropa dalam bidang industri menyebabkan membutuhkan bahan-bahan baku. Di samping rempah-rempah, mereka juga membutuhkan negeri-negeri tempat memasarkan hasil industri mereka. Untuk menunjang perekonomian tersebut, kekuatan politik diperlukan sekali.
Akan tetapi, persoalan agama seringkali terlibat dalam proses politik penjajahan Barat atas negeri-negeri Muslim. Trauma Perang Salib masih membekas pada sebagian orang Barat, terutama Portugis dan Spanyol, karena kedua negara ini dalam jangka waktu lama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Islam. Menurut Fatah Syukur, motif utama Eropa menjelajah dan menjajah wilayah Islam yaitu: 1. Menyebarkan agama Kristen, sekaligus menghambat penaklukan Islam sebagai kekuatan yang dapat mengancam Eropa. 2. Membuka lahan baru untuk memasarkan komoditi. 3. Mengambil aset negara jajahan. Dan 4. Mengeksploitasi rakyat negara jajahan untuk kepentingan mereka. Baik, sebegitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.